Genderang perang ditabuh, cegah penyusup Malaysia, Indonesia perketat perbatasan siaga perang. Kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia saat ini dalam keadaan siaga di tengah terjadinya konflik bersenjata antara pemerintah Malaysia dan beberapa negara tetangga juga Indonesia. Kawasan Kalimantan bagian utara rentan penerobosan yang dilakukan oleh militer Malaysia. Tak menutup kemungkinan polisi dan tentara Malaysia melakukan penerobosan hingga melintasi perbatasan. Untuk mencegah kondisi itu, Kementerian Pertahanan juga telah berkoordinasi dengan Mabes TNI telah memperkuat kawasan perbatasan. Jarak kita dengan perbatasan Malaysia 150 km. Kita juga sudah lakukan koordinasi dengan Mabes TNI yang pasti jangan ada sampai satu kebocoran. Kita sudah perkuat dengan aparat kita supaya tidak terjadi rembesan-rembesan, kata Menhan di JCC Senayan. Terkait dengan konflik yang terjadi mengaku akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Malaysia. Ia pun berharap agar Malaysia dapat segera menyelesaikan konflik tersebut bersama-sama dengan Filipina dan negara lain. Malaysia dan Filipina menyelesaikan dengan cara baik diplomatik dan Syafiq sendiri akan bertemu dengan teman saya Menhan Malaysia. Insiden penerobosan wilayah udara Indonesia oleh pesawat Malaysia pada Sabtu pekan lalu menambah panjang daftar pelanggaran atas batas Indonesia oleh negeri jiran itu. Setidaknya, Tempo mencatat 3 macam pelanggaran yang pernah dilakukan Malaysia terhadap kedaulatan wilayah Indonesia. Yang pertama, kasus pencabutan patok perbatasan. Patok perbatasan Indonesia dengan Malaysia terbagi di beberapa wilayah sepanjang 1035 km di Kalimantan Barat sampai wilayah Sarawak kurang lebih terpasang 544 patok batas. Sedangkan di perbatasan Kalimantan Timur hingga Sabah sepanjang 1855 km terdapat 4780 patok batas. Luasnya area itu juga membuat Indonesia beberapa kali dirugikan. Pada 21 Mei 2009, tentara Malaysia memasang puluhan batok berupa tonggak kayu yang dipasang membelah area persawahan di dusun seberang desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Pada 5 Juni 2009, Satuan Batalion 613 Raja Alam melepas puluhan patok tanda batas yang dipasang secara sepihak oleh Malaysia di daerah Sungai Melayu RT 11 Desa Seberang, Kecamatan Sebatik, Induk, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Desa tersebut berbatasan dengan Kampung Melayu di wilayah Sebatik yang dikuasai Malaysia. Kedua kasus Ambalat. Salah satu potensi konflik Indonesia dan Malaysia terletak di Ambalat yang mempunyai potensi 62 juta barel minyak dan 328 miliar kaki kubik gas bumi. Wilayah ini sudah dinyatakan menjadi wilayah Indonesia sejak 1980 berdasarkan deklarasi Juanda tahun 1957. Malaysia mengklaim daerah Ambalat berdasarkan putusan Mahkamah Internasional yang memetakan Pulau Sipa dan Likitan menjadi milik Malaysia pada 2002. Konflik di Ambalat yang cukup ramai terjadi pada Mediun 2009. Awalnya pada 24 Mei 2009, KRI Hasanuddin 366 mengusir kapal KD Baung 3059, helikopter Malaysian Maritime Enforcement Agency dan pesawat Beechcraft Malaysia yang mencoba memasuki blok Ambalat yang terletak di perairan Laut Sulawesi. Keesokan harinya, kapal perang TLDM 3D3508 masuk ke wilayah Indonesia sejauh 12 mil laut. Mereka keluar setelah diberi peringatan tegas, kata Komandan KRI Untung Surapati Mayor Salim. KRI Untung Surapati 827 berhasil mengusir kapal perang tentara di laut Malaysia tersebut. Pada insiden yang terjadi hingga 2 Juni 2009 itu, Malaysia terus berupaya melakukan manuver-manuver memasuki wilayah Indonesia. Sayangnya kapal-kapal Indonesia hanya menghalau kapal Malaysia yang memasuki teritorial Indonesia. Jika ditotal, berarti sudah yang ke-11 kalinya mereka AL Malaysia melanggar batas wilayah sejak Januari 2009, kata Kadis Penal Laksamana Pertama Iskandar Sitompul saat itu.